Putri Diana, legenda seorang putri yang cantik, anggun dan tersakiti. Dunia terhenyak ketika pada tanggal 30 Agustus 1997, mobil yang ditumpangi oleh Putri Diana mengalami kecelakaan di Paris. Setelah 2 jam menjalani perawatan di rumah sakit, Putri Diana meninggal dengan luka pendarahan di bagian dada. Banyak kontroversi di seputar kejadian itu, namun, terlepas dari kejadian tersebut, 25 tahun setelahnya, tahun ini, nama Putri Diana tetap dikenal dan jauh melampaui nama-nama monarki Inggris saat ini yang masih hidup. Mengutip pidato Perdana Menteri Inggris saat itu, yaitu Tony Blair, pada acara penghormatan sang putri di gereja Westminster Abbey, menyebut Putri Diana sebagai People Princess. Kematiannya di tahun 1997 pada usia 36 tahun membuat Inggris dan dunia berduka. Pemakamannya disaksikan oleh 2,5 miliar orang di seluruh dunia, 3 kali lebih banyak dibanding orang yang menyaksikan pernikahannya. Channel ini akan memberikan 5 fakta bahwa nama Putri Diana akan selalu dikenang, melebihi semua nama di monarki Inggris. Yang pertama, sampai hari ini, belum terpecahkan jumlah rekor penonton televisi acara pemakaman Putri Diana oleh siapapun monarki Inggris. Pemakaman Ratu Elizabeth II ditonton oleh 26,3 juta orang di Inggris, sedangkan Putri Diana ditonton oleh 32 juta pemirsa. Di Amerika 11,4 juta orang menonton pemakaman Ratu Elizabeth II dan 33 juta orang menonton pemakaman Putri Diana. Sewaktu Putri Diana meninggal, jumlah karangan bunga yang memenuhi jalanan istana diperkirakan 60 juta karangan bunga. Para penjual bunga di London kehabisan persediaan bunga. Bahkan di beberapa tempat, tumpukan bunga duka cita ini bisa sampai setinggi 1,5 meter. Beratnya ditaksir sampai 15 ton. Jika dibandingkan karangan bunga untuk Ratu Elizabeth II yang tidak seberapa banyak. Yang kedua, kegiatan Putri Diana untuk kemanusiaan luar biasa. Putri Diana mendukung lebih dari 100 kegiatan kemanusiaan dan dipuji karena meningkatkan kesadaran akan isu-isu yang saat itu tabu di masyarakat seperti HIV/AIDS, ranjau darat, hingga penyakit kusta. Melelang gaun terindahnya untuk disumbangkan kepada pasien kanker. Ikut berkampanye penentangan penggunaan ranjau darat. Dukungan tersebut berhasil. Lady Diana tak segan-segan mengambil risiko dengan menyentuh langsung pengidap penyakit HIV/AIDS pada 1987. Aksi Diana ini mampu membantah stigma bahwa bersentuhan dengan pengidap HIV/AIDS dapat menularkan penyakit mematikan tersebut. Pada November 1989, Diana mengunjungi rumah sakit kusta di Indonesia dan mencoba menyentuh balutan luka pengidap kusta. Ia berhasil membantah stigma penyebaran kusta lewat kontak langsung. Dari London ke Kairo, dari Rio de Janeiro ke Jakarta, dari Kalkuta ke Nepal, dari Lahore, Pakistan ke Angola, Putri Diana melintasi benua dan waktu untuk berbagi rasa kemanusiaannya. Diperkirakan Putri Diana memiliki efek lebih banyak terhadap gerakan amal dibanding siapapun sepanjang abad ke-20. Dia terlibat dalam berbagai proyek kemanusiaan, termasuk pencegahan kelaparan, perlindungan hewan, penelitian kanker, kesadaran akan kesehatan mental, dan banyak proyek-proyek kemanusiaan lainnya. Dia berkeliling dunia untuk mengunjungi berbagai rumah sakit yang sebagian besar dibantunya. Dia juga tidak segan bekerja sama dengan tunawisma atau pecandu narkoba, sehingga memperoleh tempat di hati semua orang. Yang ketiga, Putri Diana mendapatkan berbagai penghargaan atas dedikasinya tersebut sampai dengan saat ini. Tidak ada yang memberi saya kebahagiaan lebih daripada mencoba membantu orang yang paling rentan dari masyarakat. Siapapun yang berada dalam kesulitan dan memanggil saya akan berlari menghampiri,
ujar Diana. Berikut penghargaan yang didapatnya sepeninggal sang putri. Masuk dalam urutan pertama dalam daftar 100 wanita paling berpengaruh pada abad ini dari majalah Time edisi bulan Maret 2007. Masuk dalam urutan daftar 100 wanita berpengaruh dari Ensiklopedia Britannica. Urutan pertama sebagai wanita paling ikonik dalam abad ini, mengalahkan 100 wanita berpengaruh dalam 7 dekade terakhir. Putri Diana menghadirkan banyak penampilan ikonik selama bertahun-tahun sebagai seorang bangsawan. Apapun yang dipakainya menjadi hal yang diikuti oleh banyak masyarakat dunia. Yang keempat, Putri Diana adalah ikon mode, mudah bergaul dan kecintaan terhadap sesama jauh melampaui semua nama monarki Inggris. Putri Diana adalah ikon mode di era 80 dan 90. Dia menciptakan banyak tren mode yang diikuti wanita di seluruh dunia. Bukan hanya pandai memilih pakaian yang sedap dipandang, tapi dia juga menggunakan penampilannya untuk berkomunikasi. Gaya busana putri tak lekang ditelan waktu. Mulai dari desainer, Instagram sampai TikTokers terinspirasi oleh gaya fashion Putri Diana. Fashion Diana telah mengangkat banyak nama desainer Inggris. Melalui film-film tentang Putri Diana, generasi Z diperkenalkan kepada sosok ikonik Diana. Dalam kunjungan kemanusiaannya, dia mengenakan pakaian warna-warni untuk memancarkan kehangatan. Ketika mengunjungi anak-anak, dia akan memakai perhiasan agar mereka bisa bermain-main dengannya. Dia tidak pernah memakai topi saat mengunjungi anak-anak, sebab dia tidak dapat memeluk anak kecil kalau memakai topi. Di luar acara resmi kerajaan, Diana tidak suka memakai sarung tangan, karena sentuhan penting baginya dan ini merupakan cara mengungkapkan belas kasihnya. Dia sangat pemalu, tetapi berkarisma dan ramah kepada semua orang. Yang kelima, Putri Diana adalah seorang ibu yang hebat bagi dua puteranya sekaligus sebagai putri yang tersakiti. Di balik jadwalnya yang padat, Putri Diana selalu ada untuk kedua anaknya. Menentang tradisi pengasuhan anak di istana, Diana mengasuh anaknya sendiri alih-alih menggunakan pengasuh. Diana juga memasukkan dua anaknya ke sekolah umum, satu hal yang tidak umum dilakukan anak-anak anggota kerajaan. Bahkan Diana selalu ambil bagian dalam acara orang tua siswa di sekolah tempat anak-anaknya bersekolah. Diana juga sering mengajak dua anaknya ke rumah sakit dan tempat penampungan tunawisma untuk menanamkan kasih sayang sesama. Selain itu, Diana juga sering mengajak mereka ke taman bermain, bioskop dan mengantri di McDonald's. Sentra sebagai figur ibu yang baik, ternyata tidak berbanding lurus dengan nasib perkawinannya. Dicampakkan, dikhianati dan dikeluarkan dari istana, menjadikan momentum penting Diana mengekalkan namanya sebagai seorang putri cantik dan baik yang tersakiti. Sejak awal pun setelah mengetahui perselingkuhan suaminya, Putri Diana mengakui bahwa dirinya tak diingini untuk menjadi Ratu Inggris kelak. Diana merasa banyak pihak yang tidak menginginkannya menjadi ratu. Perkawinan Putri Diana yang awalnya digadang-gadang menjadi cerita dongeng abadi, ternyata hanya dibuat main-main oleh suaminya yang ternyata sudah memiliki kekasih jauh sebelum dengan Diana. Suara kegetiran sang putri menjadi suara kegetiran bagi kaum Hawa maupun Adam di seluruh dunia. Kecantikan, keanggunan dan kepolosan wajah sang putri rakyat ini akan terus melegenda dan namanya akan terus dikenang jauh melampaui semua monarki Inggris yang telah menyia-nyiakannya. I make the trips at least 3 times a week, and spend up to 4 hours at a time with patients holding their hands and talking to them. Some of them will live and some will die, but they all need to be loved while they are here. I try to be there for them, Lady Diana. The worst illness of our time is that so many people have to suffer from not ever being loved.